modalnya cuma satu, itu paling cuma deposit aja sih sekitar 500.000 itu udah cukup untuk mengelola bisnis awal counter itu. Yang punya bisnis counter pulsa, yang pertama itu harus rame di tempat, bisa jalan yang rame. Itu labanya diambil sekitar 5.000 sampai 10.000. Anda 10 kali transaksi gitu ya, udah dapat 100.000 per hari dari modal yang 200.000. Halo Sobat Yopai, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang pembisnis yang omsetnya sudah berjuta-juta setiap harinya. Ini dia, orangnya ada di depan saya. Halo Pak Rendra. Halo. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik saja? Alhamdulillah, hari ini baik dan sehat Mbak Adis. Untuk bisnisnya lancar juga ya Pak ya? Alhamdulillah, hari ini sampai hari ini ya, bisnis jalan seperti biasa tanpa ada kendala, walaupun sempat kemarin ada corona dari tahun 2020 sampai 2021, bisnis kita masih bisa survive sampai sekarang dan kita masih berjalan seperti biasanya. Sebelum saya membahas ke topik utama nih Pak ya, saya mau mengajak Bapak melihat salah satu berita yang trending saat ini. Ini di daerah India. Kan banyak orang India yang sekarang sudah menjadi bos besar teknologi. Karena mereka juga memiliki sifat yang ulet juga, terus habis itu seni yang tinggi juga, sama mau menerima perkembangan teknologi dan memahami pasar dunia saat ini. Lah, bagaimana Pak Rendra menanggapi hal seperti itu? Untuk zaman sekarang ya, kita nggak bisa sangkal, kita harus bisa mengikuti ya perkembangan teknologi. Dengan fenomena banyak bos-bos teknologi yang orangnya berasal dari India, mereka kerja di Amerika. Setahu saya itu karena edukasi dan juga pendidikan di India itu sangat selektif. Di sana itu ada satu kampus itu yang betul-betul seleksi, dari 1.000 orang yang diterima itu hanya sekitar 20 orang untuk memasuki institut teknologi tersebut. Nah, dari sisi itu mereka itu kan ada persaingan sehingga mental mereka, kreatif mereka bisa terbentuk dengan sendirinya, sehingga sifat-sifat untuk memiliki jiwa manajemen itu akan timbul dengan sendirinya. Sehingga dari itu mereka mempunyai sifat seperti gladiator, mau berperang di zona apapun, sehingga dari situ mereka mempunyai daya tarik untuk memimpin di teknologi yang ada di dunia ini, khususnya di Amerika. Jadi di Amerika itu memang orang India yang ada di Amerika, setahu saya itu orang-orang yang terpilih secara selektif. Jadi orang Amerika menganggap orang India yang ada di Amerika itu adalah orang-orang yang hebat seperti itu. Ya. Kalau keuntungan menerapkan hal tersebut dalam dunia bisnis itu seperti apa Pak? Dalam bisnis ya? Iya. Bisnis itu kan berhubungan dengan perjalanan, dengan rasa kekuatan mental. Intinya yang bisa diambil itu adalah kekuatan untuk menata mental saat bisnis itu ya berjalan normal, saat jatuh. Nah, mental itu sebagai pondasi yang kuat agar bisa bangkit. Berarti dari mental itu kemudian muncul kreativitas dalam mengembangkan bisnis. Soalnya yang poin pentingnya itu adalah bisnis adalah kreativitas dan pengembangannya seperti itu. Jadi orang kalau ingin memulai bisnis ya, dari nol, mereka harus punya ide kreatif dan juga yang paling penting berbeda dari orang lain seperti itu. Iya, berbeda Pak. Iya, wajib berbeda seperti itu. Kalau syarat utama menjadi seorang pembisnis itu yang terpenting tuh apa sih Pak? Syarat utamanya, yang pertama punya ide, lalu di take action.
Itu aja syarat yang paling utama. Percuma kita punya ide, punya mimpi, tapi kita nggak mau nge-take action ideku, sehingga nanti sampai tua pun itu hanya sebatas ide. Ide yang hanya bisa diangan-angankan, dan pasti nanti pas tuanya tahu sendiri pasti akan menyesal seperti itu. Kenapa ya? Kok dulu aku nggak meng-take action ide ini, mungkin hasilnya berbeda di kehidupannya seperti itu. Lalu Pak Rendra ini kan seorang pebisnis ya. Apakah menerapkan hal seperti itu juga di? Oh pastinya Pak, pastinya Pak Ade. Ininya saya sudah bisnis ya, udah lama sekitar 8 tahunan dari awal bisnis. Bisnis nggak selalu lancar. Dulu juga saya pernah mengalami kegagalan juga. Saya nggak 1-2 bisnis yang saya jalani, ada banyak bisnis dan semuanya nggak selalu sukses. Mungkin dari 10 bisnis yang tak jalani, yang sukses mungkin cuma 3 atau 4 seperti itu. Jadi semua ide yang penting itu diterapkan aja. Masalah gagal atau enggaknya tinggal waktu aja yang menjawab. Ya, betul. Nah, sekarang kita mulai membahas ke topik utama ya Pak ya. Ini kan Bapak dulu katanya pernah membuka bisnis buka pulsa. Iya. Nah, sekarang kan pulsa juga sudah banyak bisnis juga. Terus habis itu internet juga sudah murah dan banyak orang di luar sana itu kan juga punya wifi di rumahnya masing-masing. Betul. Lah kenapa kok Pak Rendra masih bertahan sampai sejauh ini Pak? Itu yang penting bisa membuat perbedaan gitu ya. Artian saya bisnis pulsa itu sebenarnya bukan jual pulsa. Berarti pendapatan besar saya di bisnis pulsa itu lebih ke arah pendapatan dalam penjualan voucher-voucher game, pembayaran PPOB, nah, seperti itu. Kalau kita hanya fokus di jualan pulsa, gitu otomatis apa yang kita dapat keuntungannya nggak akan bisa besar. Berarti jangan anggap remeh jualan pulsa, tapi yang bikin keuntungan itu bukan jualan pulsanya, tapi jualan lainnya. Sekarang kan kayak top up Shopee, top up Dana. Dan kita kan jualan 1 kali transaksi aja, kita dapat laba mungkin di counter sekitar 2.500. Nah itu kan tinggal ngalikan berapa aja, andai 10 atau 50 transaksi kita udah dapat 50.000 per hari seperti itu, Mbak. Kalau awal mula Pak Rendra mulai bisnis ini seperti apa Pak? Bisnis pulsa ini? Bisnis pulsa itu awal mulanya dulu waktu saya pengen jualan pulsa, tapi cari suppliernya itu sulit. Sehingga saya tanya teman-teman, tanya rekan-rekan, ya apa gimana sih caranya itu biar punya jualan pulsa sendiri tapi miliknya sendiri. Akhirnya saya dapat info, akhirnya saya ada inisiatif untuk buat bisnis pulsa ini. Berarti saya dulu datang ke Telkomsel, datang ke Indosat, datang ke provider untuk membeli saldo buat di top up dan juga bisa buat transaksi gitu. Oh iya. Kenapa memilih bisnis pulsa ini Pak? Kan banyak bisnis juga di luar sana. Kan harus pulsa gitu. Yang lainnya mungkin. Itu timingnya. Timingnya waktu itu saya pengen jualan pulsa. Ya. Dan saya juga butuh pulsa. Dan saya juga butuh pengen bayar internet gitu secara praktis. Dulu saya kan ribet, harus kemana gitu untuk membayar. Daripada ribet, mending bikin bisnis sendiri, dipakai sendiri bisa, dipakai orang lain bisa. Akhirnya dengan berjalannya waktu, loh kok ada labanya gitu, akhirnya akhirnya diteruskan sampai sekarang seperti itu. Kalau modal awal sendiri Pak, berapa Pak kira-kira nggak bisnis? Modal awal ini buat bisnis yang counter biasa atau buat
bisnis yang server pulsa? Dua-duanya mungkin kan sama berhubungan juga, counter pulsa sama. Untuk counter pulsa itu sebenarnya modalnya sangat minim sih kalau untuk counter pulsa. Kan sekarang soalnya kan jualan kan nggak harus di counter, di rumah-rumah gitu, dimanapun sih bisa sih jualan. Berarti modalnya cuma satu, itu paling cuma deposit aja sih sekitar 500.000 itu udah cukup untuk mengelola bisnis awal counter itu. Sedikit ya Pak, berarti 500.000. Iya, cukup segitu. Cukup ya untuk bisa jalani bisnis itu. Kalau modalnya Pak Rendra sendiri pas waktu buka bisnis pulsa ini kira-kira digunakan apa aja Pak? Modalnya sendiri bukan? Maksudnya isi deposit itu tadi modalnya? Iya, modalnya digunakan buat apa saja. Iya. Dulu awal mula saya bisnis ada modal sekitar berapa tuh ya? 2 sampai 3 juta. Berarti 1 juta itu buat deposit, yang 2 juta itu buat berapa? Beli software gitu. Software yang bisa menjalankan server pulsa itu kayak gitu. Berarti modal totalnya awalnya itu cuma 3 juta. 3 juta ya, itu startnya dulu zaman dahulu itu. Zaman dahulu tahun 2016. Kalau lokasi nih Pak, lokasi kan biasanya bagi seorang pembisnis kan juga menentukannya. Kalau yang paling menentukan buat membuka bisnis itu lokasinya strategis barangkali yang gimana Pak? Pengalaman saya dengan member-member saya gitu ya, yang punya bisnis counter pulsa. Yang pertama itu harus rame di tempat, bisa jalan yang rame. Yang kedua bisa di area perumahan. Area perumahan yang padat penduduk itu juga bisa seperti itu. Jadi 2 tempat itu, dari jalan yang ramai ataupun di tempat yang padat penduduk, pasti counter itu akan jalan. Kalau dampak pemilihan lokasi itu seberapa besar sih Pak dalam menjalankan bisnis ini? Untuk yang zaman sekarang ya, karena udah zamannya teknologi dan online gitu. Sekarang mungkin 50-50 sih Mbak. 50-50 ya. Bisa berdampak 50%, bisa juga berdampaknya ya ini 50% dari 100% itu. Soalnya sekarang zamannya online, bisa jualan lewat online juga. Jualan aplikasi pulsa gitu kan juga bisa online, kayak jualan voucher game gitu kan bisa top up lewat online. Tapi tetap penting untuk toko offline, toko online juga penting. Berarti pembagiannya itu 50% toko online, 50% toko offline seperti itu. Kalau solusi sendiri bagi yang tidak punya dana lebih, mau membuka bisnis itu enaknya bisnis kayak gimana Pak? Punya dana lebih, nggak punya dana lebih. Berapa kita Mbak? Ya 500 atau 200 itu di bawah rate 1 jutaan barangkali. Ya itu paling tepat kalau modal segitu. Kalau nggak mengumpulkan modal lagi tambahnya biar lebih banyak, biar lebih cepat. Kalau emang dananya masih segitu ya bisa dibeturin di bisnis. Itu jualan voucher game, jualan pulsa dan juga paket data. Rata-rata paket data 1 kali transaksi ya. Itu labanya diambil sekitar 5.000 sampai 10.000. Andai 10 kali transaksi gitu ya, udah dapat 100.000 per hari. Dari modal yang 200.000, kan orang bayar. Orang bayar, uangnya masuk, dideposit lagi. Nah, muter aja kayak gitu. Nanti semakin banyak modalnya, nanti bisa disampingkan untuk bisnis lain seperti itu, alternatif yang lain kayak gitu. Seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak Rendra, waktunya sudah mau datang di podcast saya. Sama-sama Mbak Ade. Ya, buat teman-teman yang ada di rumah, barangkali ada yang komen atau punya pengen pertanyaannya lebih banyak, bisa datang ke podcast channel YouTube ini. Dan jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Sampai jumpa.